Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'alim, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus segenap pengurus masjid Baitul Hakim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada waktu maghrib kali ini adalah nama dan sifat Allah An-Nur. An-Nur, nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada waktu maghrib kali ini adalah nama dan sifat Allah An-Nur. An-Nur secara umum diterjemahkan dengan yang maha memberi cahaya, itu An-Nur. Jadi An-Nur secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Saya ulang, An-Nur secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Sebagian para ulama mengatakan kita tidak boleh menerjemahkan An-Nur sebagai Allah sebagai cahaya. Karena kalau kita menerjemahkan Allah sebagai cahaya, sementara cahaya itu makhluk, sebagian para ulama mengatakan bisa syirik bahkan. Makanya An-Nur tidak diterjemahkan dengan cahaya, Allah sebagai cahaya, bukan. Tapi Allah yang maha pemberi atau pemilik cahaya dalam hal ini. Kata An-Nur itu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf nun, waw dan ro. Nurun atau nawwaro. Maknanya yang populer adalah cahaya atau mencahayai. Tapi ada makna lain dari nur, seperti misalnya gejolak, kurang stabil, dan tidak konsisten. Ini karena memang dulu cahaya itu dihasilkan dari api. Kalau dulu itu ya, sampai sekarang pun juga dari api masih sama, cuman kan bentuknya sudah dalam bentuk teknologi listrik sekarang ini. Kalau dulu yang namanya cahaya diantaranya sumbernya ya dari api. Nah, api itu punya sifat bergejolak.
Api itu punya sifat tidak stabil. Api itu juga punya sifat tidak konsisten. Itu api. Maka sebagaimana nur yang sumbernya dari nar itu, maka kemudian cahaya yang ada dalam hati kita pun itu juga sama. Kadang bergejolak, kadang tidak stabil, dan kadang memang tidak konsisten. Makanya cahaya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Keyakinan kita juga gitu, sama, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi cahaya ilahi yang ada dalam hati kita, yang mencahayai hati kita dengan cahaya iman itu loh, itu naik turun. Itu naik turun. Maka kalau kita tidak pernah peduli untuk menaikkan cahaya dalam hati kita, maka jangan salahkan kalau nanti cahaya dalam hati kita itu padam, gelap kemudian. Kalau sampai cahaya itu padam, seperti orang yang menyalakan api unggun itu, ketika cahayanya menyala ketika cahayanya menyala, apa yang terjadi? Ada cahaya, ada asap, ada panas. Ketika cahayanya hilang, yang tinggal hanya asap dan panasnya. Dan bayangkan kalau asap dan panas itu dalam satu ruangan, pengap apa pengap? Maka hatinya orang munafik itu diumpamakan oleh Allah seperti itu, pengap. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api unggun. Ketika apinya nyala, ada cahaya, ada panas, ada asap. Ketika Allah ambil cahayanya, yang tersisa cuman asap sama panasnya. Dan bayangkan kalau itu berada dalam satu ruangan yang namanya hati, pengap ruangan itu, pengap hati itu. Orang kalau pengap itu nyesek, hidupnya itu nyesek, seneng lihat orang susah, susah ngeliat orang seneng, susah bersyukur, sulit bersabar, sulit bertawakal. Makanya orang munafik itu hatinya penyakitan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka saya ulang sekali lagi, kita semua ini, tidak hanya Anda tapi juga saya, harus peduli terhadap cahaya imani dalam hati kita, harus peduli. Di antaranya dengan merawatnya melalui ketaatan-ketaatan. Kalau kata para ulama, al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu menguat dengan taat, melemah dengan maksiat. Maka kalau kita merasa banyak maksiatnya, ya harus kita hebatkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita merasa banyak maksiatnya, maka kita harus hebatkan istighfar kita, taubat kita kepada Allah. Agar jangan sampai hati kita ini cahaya imannya padam. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai padam ya, na'udzubillah min padamnya cahaya iman dalam hati kita. Kata nur secara berdiri sendiri dalam Al-Quran ada sebanyak 33 kali. Kata nur secara berdiri sendiri dalam Al-Quran ada sebanyak berapa? 33 kali. Para ulama merujuk pada Al-Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 35 itu yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah
yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah nurus samawati wal ardh, pemberi cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-misbahu fi zujajah, pelita itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk umat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di situ ada kata nurun ala nur. Cahaya Allah itu di atas cahaya. Jadi cahaya di atas cahaya. Ini ulama beda pendapat tentang makna cahaya di atas cahaya yang menjadi cahaya milik Allah. Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa menafsirkan nur ala nur itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya milik Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut siapa? Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Para nabi itu semua cahaya Allah. Para nabi itu seluruhnya cahaya milik Allah. Beliau-beliau seluruhnya itu menjajakan cahaya Allah, karena mereka adalah cahaya milik Allah. Cuman para nabi terdahulu itu berlaku lokal. Para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku lokal. Tidak berlaku universal, tapi berlaku lokal. Nah, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus berlaku universal. Berarti Nabi mengatasi cahaya-cahaya Allah yang lainnya, yaitu para Nabi dan Rasul selainnya. Jadi seluruh para Nabi dan Rasul itu cahaya-cahaya milik Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cahaya yang mengatasi cahaya-cahaya Allah yang lainnya tadi itu. Kenapa? Karena para nabi yang lain yang menjadi cahaya-cahaya Allah ini berlaku lokal. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku universal. Makanya nurun ala nur itu maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Qadhi Iyad. Sebagian ulama menjelaskan lagi ketika Mi'raj. Malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya nur itu mentok langit ketujuh. Itu malaikat Jibril nggak sanggup melanjutkan perjalanan ke berikutnya itu.
Dan beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Muhammad, silahkan kamu lanjutkan perjalanan, aku cukup sampai di sini saja. Bahkan Nabi melihat malaikat Jibril itu kayak gombalan yang ngelutruk gitu loh, Pak. Udah nggak kuat, kayak baju gombalan ngelutruk apa? Kain yang ditaruh itu loh, udah lungset itu loh, yang leprek itu. Saya kalau terus akan terbakar saya ini, kata malaikat Jibril. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan menuju arsy-Nya Allah tanpa ditemani malaikat Jibril. Kata para ulama, malaikat Jibril terbuat dari cahaya nur, nggak sanggup melanjutkan perjalanan dalam Mi'raj itu, sementara Nabi sanggup. Berarti malaikat Jibril itu nur, cahaya. Nabi berarti cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Buktinya Nabi kuat. Berarti Nabi bukan cuma cahaya biasa, tapi cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Itu kata Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa. Jadi makna nur ala nur itu karena Nabi sanggup melanjutkan perjalanan yang malaikat Jibril tidak sanggup melanjutkannya saat itu. Padahal kita tahu malaikat Jibril terbuat dari nur, cahaya. Nabi sanggup, berarti Nabi itu bukan cuma cahaya, berarti Nabi itu cahaya di atas cahaya. Itu yang kemudian Syekh Ad-Dibai atau Al-Barzanji, saya lupa itu Ad-Dibai atau Al-Barzanji itu yang mengatakan anta nurun fauqan nur. Itu maksudnya anta nurun fauqan nur itu bukan memuji Nabi sama dengan Allah, bukan. Maksudnya anta nurun fauqan nur itu karena Nabi itu di atas cahaya-cahaya Allah yang lainnya, yaitu dari para nabi dan rasul itu. Nabi itu mengatasi semua cahaya itu. Karena para nabi dan rasul itu dulu berlaku lokal, sementara Nabi berlaku universal. Itu karena saat Mi'raj itu Nabi bisa melanjutkan perjalanan, sementara Jibril tidak bisa. Makanya disebut dengan nurun fauqon nur, cahaya di atas cahaya. Loh, kenapa Syekh Al-Barzanji atau Ad-Dibai kok tidak menggunakan redaksi Quran aja, anta nurun ala nur misalnya? Oh, itu kan soal pilihan kata, nyocok no syair, nyocok no lirik loh, ben enak munine. Anta nurun fauqon nur. Kalau di syair yang lain, kalau saya nggak salah yang versi apa itu, Habsyi apa ya, saya lupa itu. Saya lupa yang versi yang satunya Habsyi apa saya lupa itu anta nurun ala nur, nggak pakai ala, anta nurun fauqon nur. Jadi pilih itu soal pilihan kata aja. Nah, ini untuk menepis anggapan bahwa sebagian orang bahwa syair yang berbunyi anta nurun fauqon nur itu bernada syirik karena menganggap sama dengan Allah, padahal tidak. Maksudnya anta nurun fauqon nur tadi itu, kata Qadiyat itu diantaranya. Itu penjelasan sebagian para ulama itu gitu. Cuman kadang sebagian orang buru-buru saja wah ini pujiannya menyamakan Nabi dengan Allah ini, berarti syirik ini. Bukan. Enggak nyamakan Allah. Nabi tidak menyamakan Nabi dengan Allah, bukan. Tapi maknanya tadi itu, maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk menyatakan bahwa An-Nur nama atau sifat Allah, tetapi mereka berbeda pendapat. Jadi ayat tadi itu untuk menyatakan bahwa An-Nur itu adalah nama atau sifat Allah, nama dan sifat Allah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna nur dalam ayat tersebut. Jadi ulama beda pendapat tentang makna nurun ala nur itu, yang Allahu nurus samawati wal ardh. Terus Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah
yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yaqribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Kata Ibnu Arabi mengemukakan 6 pendapat ulama tentang makna nur dalam ayat tersebut. Apa itu? Yang pertama, memberi hidayah. Jadi nur di situ diartikan dengan pemberi hidayah. Allah sebagai pemberi hidayah maksudnya. Yang kedua, dimaknai dengan pemberi cahaya. Allah sebagai pemilik dan pemberi cahaya. Yang ketiga, ada yang memaknai dengan Allah yang nampak jelas perannya dalam kehidupan makhluk-makhluknya. Allah yang nampak jelas perannya, wujudnya, perannya dalam kehidupan makhluk-makhluknya. Tapi kata para ulama, ditambahkan sedemikian jelasnya peran Allah sampai bagi sebagian makhluk itu tidak jelas. Nah, tentu ini nanti berkaitan dengan kepekaan iman ya. Berkaitan dengan kepekaan iman. Saya mau tanya, yakin nggak kita ini bahwa Allah itu ada? Harus yakin, harus percaya, harus yakin akan adanya Allah. Nah, ketika kemudian kita yakin akan adanya Allah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita membuktikan adanya Allah itu kira-kira? Kalau kata Syekh Dangdut Romai Rama kan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan dan seterusnya itu. Tapi terlepas dari semua itu sebenarnya sederhana saja. Bukti yang paling nyata adanya Tuhan itu adalah hati nurani kita sendiri. Manusia itu asal mau jujur pada hati nuraninya, itu dia tidak akan bisa mengingkari adanya Tuhan. Jadi manusia itu asal jujur pada hati nuraninya, dia tidak akan bisa mengingkari adanya Tuhan. Saya dulu itu pernah diajak dialog dengan seorang non-muslim. Awalnya dia dialog sama saudaranya. Puncak pertanyaannya kepada saudaranya itu adalah, Tuhan itu ada apa enggak sih gitu. Tuhan itu ada apa enggak, kata dia. Terus dijawab, dia kebingungan jawab saudaranya itu, terus hubungi saya, Kang, tolong bantu saya jawab pertanyaan saudara saya ini, Kang. Dia nanya Tuhan itu ada apa enggak. Itu akhirnya ketemu dengan saya. Begitu ketemu, saya dalam hati berdoa, ya Allah, jangan kau hinakan agamamu dengan kebodohan hamba. Saya mohon gitu sama Allah. Akhirnya saya ketemu. Begitu ketemu, sama, pertanyaannya itu sama. Tuhan itu ada apa enggak sih? Karena dia merasa udah baik. Tapi kok perlakuan Tuhan menurut dia kok begini-gini amat sama dia gitu. Akhirnya dia mikir, Tuhan ini ada apa enggak sih sebenarnya gitu. Ketika pertanyaannya sampaikan ke saya begitu, saya jawab aja. Saat itu saya masih di Surabaya, masih kuliah di Surabaya. Maka saya jawab, ya udah diingkari aja lah adanya Tuhan, saya bilang gitu. Diingkari aja adanya Tuhan, tapi Anda harus jujur, saya bilang. Nggak usah jawab sekarang, 3 hari kita ketemu, saya bilang. Akhirnya bisa kita, 3 hari ketemu lagi. 3 hari ketemu, saya tanya, gimana? Bisa mengingkari adanya Tuhan? Enggak bisa katanya. Oh, enggak bisa. Jadi dia jujur, sudah berusaha mengingkari adanya Tuhan itu enggak bisa, gagal dia. Terus ngobrol lagi sama saya. Pertanyaan berikutnya adalah, terus Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Dia sebutlah nama-nama Tuhan yang dia kenal itu. Saya bilang, ya udah sebut aja siapa yang Anda Tuhankan siapa aja, coba sebut nama dia, bla 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 bla. Yang menarik nama Allah dia sebut. Yang menarik nama Allah dia sebut. Oke, nama Allah dia sebut. Saya langsung ngomong gini aja. Ya udah, masukin aja semua nama Tuhan itu. Masukin aja semua nama Tuhan itu dalam hati kamu. Nanti
tanyakan ke hatimu dan harus jujur, mana yang menenteramkan kamu, mana yang menenteramkan kamu, saya bilang gitu. Itu teman saya nyolek saya aja itu, wah Kang, nanti kalau dia gak percaya pada adanya Allah bagaimana? Yang pertama tadi saya bilang gak mungkin dia gak percaya pada adanya Tuhan. Kenapa? Karena sejak sebelum lahir pun ketika berupa ruh, Allah udah bertanya dan mendoktrin dia di alam ruh. Al-A'raf 172 itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus dia nyolek saya lagi, pas yang kedua itu nyolek saya lagi. Itu nanti kalau dia pilih Tuhan yang lain bagaimana selain Allah? Tidak mungkin, saya bilang. Kalau dia jujur sama hati nuraninya, dia pasti pilih Allah, saya bilang gitu. 3 hari ya kira-kira ketemu itu. Ketemu lagi, dia non muslim saat itu. Ketemu lagi sama saya, ngobrol lagi. Dia bilang, saya tanya, gimana Mbak? Perempuan. Jadi gimana ya saya yang bisa menenangkan hati Anda, Tuhan yang mana? Saya udah duga, langsung dia jawab Allah. Saat itu juga dia jawab Allah. Dan bersyahadat hari itu juga. Bersyahadat di depan saya, depan saudaranya itu bersyahadat. Terus dibantu untuk diurus administrasinya. Saat itu dia ibunya tahu, neneknya tahu, cuman ayahnya yang belum tahu saat itu. Tapi saya nggak tahu akhirnya bagaimana. Tapi yang pasti beberapa tahun yang lalu saya ketemu sama saudaranya, dia udah nikah, udah punya anak, alhamdulillah masih muslimah, masya Allah, masih muslimah. Saya sempat ngajarin dia sampai bisa sholat lah. Saya selanjutnya nggak berani ngajar terus karena bahaya. Saya takut terjadi hal-hal yang saya inginkan, makanya saya masih mahasiswa soalnya, masih mahasiswa ngajari muslimah yang masih muda. Dia baru lulus dari UNER ya, baru saja dia sarjana manajemen UNER. Jadi kalau saya ngajarin dia terus takut terjadi hal-hal yang saya inginkan, makanya saya akhirnya ada ustadzah yang melanjutkan ngajar, alhamdulillah. Kenapa? Nah itu dari takut terjadi hal-hal yang saya inginkan tadi itu, karena masih muda. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih. Nah, itu maksudnya apa maknanya? Bagi orang yang melek mata imannya gitu loh Pak, orang yang jujur pada hati nuraninya, dia tidak akan bisa menafikan adanya Tuhan. Bagi orang yang peka keimanannya, dia akan merasakan peran Allah dalam kehidupannya itu, dia akan merasakan. Hanya orang yang tumpul imannya saja yang nggak merasakan itu. Makanya orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang lupa pada Tuhannya dan lupa pada dirinya. Ketika dia diberi kesuksesan, dia lupa yang membuat dia sukses siapa? Allah. Sibuk tepuk dada dan mengatakan, ini kan karena saya ini karena saya, ini karena saya. Sibuk membanggakan sayanya, melupakan siapa? Allah yang menciptakannya. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang menyadari betul keberadaan Allah dan peran Allah dalam kehidupannya itu, ketika dia merasa hebat, langsung dia akan berkata, saya ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Sehingga yang ada bukan sombong, tapi bersyukur. Saya ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan saya ini ada karena diadakan oleh Allah. Jadi nggak sempat sombong. Yang sempat apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang memaknai dengan penghias. Allah sebagai cahaya, pemilik cahaya langit dan bumi. Maksudnya Allah yang menghiasi langit dan bumi ini. Kemudian ada juga yang mengartikan dengan pemilik cahaya tadi sudah. Yang keenam, ada yang mengartikan dengan cahaya tapi bukan seperti cahaya yang dikenal. Jadi cahaya milik Allah ini bukan cahaya seperti lumrahnya cahaya. Tadi dikatakan cahaya yang sudah mengeluarkan cahaya sebelum tersentuh oleh api minyak itu. Jadi minyaknya saja sudah menghasilkan cahaya yang memantulkan cahaya dan pokoknya tidak bisa digambarkan lah. Nah sekarang gini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Dulu sebelum kita belajar agama dengan setelah kita belajar agama, kalau menghadapi masalah sikap kita beda nggak kira-kira? Beda.
Nggak usah jauh-jauh lah, kita kumpul sama teman-teman saja, sebut saja yang di kantor misalnya, atau yang di kampus, atau yang di mana saja lah. Itu mereka yang mengambil sikap kehidupan ini dengan sikap sesuai dengan tuntunan agama, dengan tidak, itu pasti beda. Pasti beda. Dan yang pasti mereka yang mengambil cahaya Allah dalam bentuk tuntunan agama itu lebih terang jalannya dibandingkan dengan yang tidak. Anda tahu kenapa? Kan dalam Islam itu konsepnya jelas. Sementara kalau pakai konsep hawa nafsu manusia itu nggak jelas. Jadi yang bikin nggak jelas itu karena maunya hawa nafsu manusia itu. Tapi kalau menurut arahan Allah dan Rasulnya semuanya jelas. Sebut saja, ayo masalah apa? Tunjuk saja masalah apa. Dalam Al-Quran itu konsepnya jelas, asal kita mau belajar. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah apa saja. Konsepnya jelas, tinggal kitanya ini mau apa tidak gitu loh. Kalau ingin tahu bentuk konkret dari arahan Allah dalam bentuk cahayanya itu, lihat praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya yang penuh dengan cahaya itu. Kita ambil contoh sederhana saja misalnya. Ini misalnya. Kalau kita belajar dari kehidupan, sebut saja Umar bin Abdul Aziz misalnya. Butuh waktu berapa tahun untuk menyelesaikan masalah Daulah Bani Umayyah itu? Hanya butuh waktu 29 bulan. Hanya butuh waktu 29 bulan. Itu selesai masalah negara Daulah Bani Umayyah yang luasnya saat itu kurang lebih 3 benua kalau nggak salah itu. Wilayah kekuasaannya itu. Allahu Akbar. Itu udah selesai hanya dalam waktu berapa? 29 bulan. Ketika konsep Quran dan sunnah Nabi diterapkan dengan sungguh-sungguh. Di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid rahimahullah, itu persoalan diniyah, persoalan agama, sosial, ekonomi selesai, tuntas di masa itu. Di masa ketika Imam Syafi'i hidup, Imam Hambali hidup, itu semua persoalan diniyah, fikhiyah, masalah-masalah sosial, ekonomi, politik selesai di masa itu. Karena semua masalah selesai, akhirnya ulama membuat perumpamaan, pengandaian-pengandaian. Lau, seandainya. Maka kalau Anda baca banyak beberapa kitab ulama terdahulu banyak membuat perandaian, seandainya. Karena masalah di masa itu selesai semuanya. Semua persoalan terjawab sudah. Bahwa pada sebagiannya menjadi khilafiyah itu tidak menjadi masalah. Kok di belakang hari ada orang yang mempersoalkan karena nggak ngerti itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu masalah-masalah yang di masa salaf selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Itu namanya masalah khilafiyah. Dulu di masa salaf nggak ribut. Kok sekarang belakangan ada yang ribut, ya berarti bermasalah pemahamannya berarti. Allahu Akbar. Itu ya diantaranya yang perlu kita pahami bersama terkait dengan konsep cahaya yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Makanya ketika Allah bicara kegelapan itu bentuknya jamak. Tapi ketika menyebut cahaya sebagai solusi dari Allah itu cuma satu. Minadz-dzulumati ilan nur. Kenapa kegelapan itu dalam bentuk jamak? Karena sebab orang gelap hidupnya itu banyak. Sebab bodoh, sebab boros, sebab maksiat, sebab kedurhakaan kepada Allah, sebab pengkhianatan, sebab naudzubillah min banyak. Tapi yang menjadikan solusi itu cuma satu, nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang menawarkan solusi, saya ulang ya, kalau ada orang yang menawarkan solusi, yang solusi itu bertentangan dengan solusi Allah dan Rasulnya, jangan dipilih. Kenapa? Karena selain arahan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya itu solusinya semu. Misalnya jenengan ikut kuliahnya seorang motivator gitu misalnya gitu ya.
Yang motivator itu kasih kita motivasi yang motivasinya kok bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena solusi dari mereka itu semu sifatnya. Sementara solusi dari Allah dan Rasulnya itu sifatnya pasti dan membawa kebahagiaan dunia hingga surga. Allahu Akbar. Merujuk pada penggunaan Al-Quran, ditemukan bahwa kata nur paling tidak mempunyai 9 makna. Kalau kita merujuk pada penggunaan Al-Quran, ditemukan bahwa kata nur itu paling tidak mempunyai 9 makna, yaitu agama Islam, itu juga cahaya milik Allah. Iman itu juga cahaya dari Allah. Ketiga, pemberi petunjuk itu juga cahaya milik Allah. Terus berarti tadi yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya milik Allah itu bisa berarti juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang kata nur ala nur tadi itu. Bisa juga berarti cahaya siang, cahaya bulan, fisik berarti ini ya. Cahaya yang menyertai kaum muslimin ketika menyeberangi sirat atau titian. Terus penjelasan tentang halal dan haram yang terang dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Serta yang terakhir terkait dengan keadilan. Jadi semua itu mengandung makna cahaya yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Kita coba perhatikan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 15 ini. Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, ya ahlal kitab, ya ahli kitab, sesungguhnya qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, yang ia yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran, banyak hal, mimma kuntum tukhfuna, dari apa-apa yang kalian sembunyikan, minal kitab, dari Alkitab, wa ya'fu an katsir, dan banyak pula yang dibiarkannya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitab, dan kitab, mubin, yang menerangkan. Nah, itu di situ nur di situ dimaknai dengan orang yang membawa hidayah Allah. Siapa? Para nabi dan rasul. Nah, maka kita pun yang membawa mandat, kita pun yang membawa tugas para nabi dan rasul untuk mendakwakan agama ini, berarti kita ini termasuk orang-orang yang menjajakan cahaya Allah. Jadi orang yang menghidupkan dakwah Islam, menyebarkan dakwah Islam, mengajak orang dalam dakwah ini, dakwah Islam ini adalah merupakan bagian dari orang-orang yang menggiatkan atau menghidupkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya Allah itu nggak butuh hambanya untuk menghidupkan cahayanya. Allah itu maha menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang berusaha memadamkannya, dan Allah tidak membutuhkan hambanya. Cuma bersyukurlah kepada Allah kalau kita dipilih oleh Allah untuk membawa tugas penyebar cahaya itu. Nah, kalau kita selama ini misalnya kok tidak termasuk dalam daftar yang dipilih oleh Allah, maka daftarkanlah diri kita kepada Allah, ajukan kepada Allah agar kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan cahaya itu. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang menjadi pengurus masjid, menjadi penjaga masjid, menjadi muadzinnya masjid, jadi imamnya masjid, menjadi pemakmur masjid. Bersyukurlah pada Allah. Bagi mereka yang belum terpilih, ya silakan mengajukan diri kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Melibatkan diri kita dalam perjuangan, dalam dakwah di jalan Allah, dan memohon kepada Allah agar kita dipilih oleh Allah dalam hal kebaikan terkait dengan menjajakan cahaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita break adzan dulu, silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, silakan. Monggo kalau ada. Tuh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? Ya udah, kalau jelas semua cukup berarti ya. Saya simpulkan aja lah. Jadi cahaya milik Allah ini adalah cahaya yang memiliki arti yang sangat banyak tadi. Salah satunya adalah diartikan dengan para pembawa-pembawa ajaran agama ini, yaitu para nabi dan rasul. Berarti kita pun itu bisa menjadi cahaya milik Allah kalau kita juga menyebarkan dakwahnya para nabi dan rasul. Itu kenapa di antara doa Nabi adalah mohon kepada Allah agar di seluruh anggota tubuhnya diberikan cahaya, agar bahkan badan kita pun itu bisa menyampaikan hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ini dianugerahi oleh Allah, di mata kita cahaya, di pikiran kita cahaya, di hati kita cahaya, di kulit kita cahaya, di tulang-tulang kita cahaya, di seluruh tubuh kita ini cahaya, sehingga kemudian lahir batin kita dipenuhi dengan cahaya Allah, sehingga karenanya siapapun yang melihat kita juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah.
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.